Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Kedengeran, wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah mencapai. Oke, ketemu lagi dengan saya masih dengan pelajaran marketing. Oke, sambil menunggu teman-temannya, kita absen terlebih dahulu. Dinyalakan kameranya dan nanti kalau misalnya dipanggil namanya bilang hadir. Nanti Ibu panggil namanya 2 kali, kalau misalnya nggak ada langsung lanjut ke nama selanjutnya. Ngerti? Ngerti, Bu. Oke, kita mulai. Absen dulu. Coba di depan kalian udah ada nggak absensinya di layar kalian? Ada, Bu. Ada. Oke. Ahmad Ihsan hadir? Ahmad Ihsan? Oke, belum ada. Agis Rido? Agis Rido ada? Belum ada. Oke. Angga Nugraha? Angga Nugraha ada? Belum ada. Anissa Sohibah Nuri ada? Hadir, Bu. Oke. Cahayaning Lestari? Cahayaning? Belum ada. Cep Abdul? Cep Abdul ada? Oke, belum ada. Davina siapa? Davina hadir? Oke, Davina belum ada. Deki Satria? Halo Deki. Deki Satria ada? Belum ada. Dewi Rahmawati? Hadir, Bu. Oke. Fatia Yashifa? Fatia ada? Nggak ada. Oke. Ilham Maulana? Hadir, Bu. Hadir. Kakak Surya? Hadir, Bu. Hadir. Lutfia Nurul? Hadir, Bu. Hadir. M. Andika? M. Andika ada? Oke, belum ada. M. Faujan? M. Faujan hadir? Oke, belum ada. Jordan? M. Jordan ada? Belum ada. Reki Sandika? Reki Sandika? Reki Sandika ada? Belum ada. Terus Mutia Rahman? Hadir, Bu. Hadir. Nabila Putri? Nabila Putri ada? Oke. Deki? Oh, Deki hadir. Hadir, Bu. Terus Nabila Putri tadi nggak ada ya. Nadia Nur Afifah? Nadia ada? Nafis Putra? Nafis ada nggak? Belum ada. Neng Fadla? Hadir, Bu. Hadir. Nur Sifa Aulia? Nur Sifa ada? Oke, belum ada. Nurul Aini? Hadir, Bu. Hadir. Puspa Asri? Hadir, Bu. Hadir. Rifki Abdillah? Rifki ada? Belum ada. Risma Julianti? Hadir, Bu. Yang namanya Risma ada berapa sih? Kelas 10 BDPS? Ibu tuh suka ketukar-tukar namanya. Ada
Ya 1, Bu. Kalau yang di kelas lain ada juga namanya Risma. Siapa ya? Ibu Andika Bu belum hadir. Oh iya. Ya. Salsabila Ajahra. Hadir, Bu. Hadir. Sarah Junike. Sarah teh nggak bisa masuk, Bu. Carlo belum hadir Bu Carlo. Ibu maaf, Sarah nggak bisa masuk soalnya HP-nya rusak. Siapa? Perbaiki. Sarah. Sarah Oke. Sarah nggak bisa masuk. Sipa Fahriah. Hadir, Bu Andika mau ngejelasin Cina Bu. Ya, mana Bohong Andika? kita Bu, bohong Bu, bohong. Bu Andika hadir Bu. Ya, nanti dia absen ulang ya. Siap. Siti Salma. Ada Siti Salma? Oke, belum ada. Sri Wahyuni. Sri Wahyuni ada? Oke, belum ada. Sultan Ahmad. Belum ada. Tri Ayu Setiawati. Tri Ayu ada? Nggak ada. Yani Nuraini. Belum ada juga. Tadi siapa? M. Andika ya? Oke. Selain M. Andika yang hadir di Zoom ini, tapi namanya belum diabsen siapa? Fatia. Nadia, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Fatia. Oke. Andika, abisin dulu rokok suryanya Andika. Waduh, siapa itu yang ngerokok? Bu. Siapa lagi? Jolsea. Oh, Jolsea. Bu, Nursita Aulia. Nursifa Aulia. Terus siapa lagi? Nadia. Nadia. Afifah. Nur Afifah. Terus Ayu. ada lagi yang belum diabsen? Bu. Muhammad Andika Japati Candi Paraban Bu. Andika, Japati. mohon Bu, eta satu Andika pada mati Bu, kelaparan Bu. Oh, kelaparan. Bohong Bu, Bukan kena COVID. Woi, tong didanggung garelo eta mah Bu. Tong ngomong di dia tuh, Cok. Di depan kelas. Geus mak coco bagong ih. Oke, absennya udah dulu ya. Nanti Ibu. siapa? Ibu Yani, Bu. Yani. Bu Reki Bu ketinggalan Bu. Enak aja. Siapa lagi? Ibu Yani. Yani udah. Reki. Agis Bu, Agis. Agis, mana Agis orangnya yang mana? Oh, ada ya, ada. Reki Bu udah belum? Reki, mana Reki? Reki ada nggak orangnya? Agis hadir Bu. Ada. 18 Bu, 18. 18, oh ini. Terus siapa lagi? Bu absen 02. Absen 02. Bukannya absen 02, Agis kan udah. Tes saya. Terus siapa lagi? Agis. Udah ya? Oke, ntar sisanya dilanjut setelah kelas. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. KM-nya sudah ditentukan di kelas ini? Sudah Bu Lutfia. Sudah Bu, sudah Andika. Ya. Ibu cewek cowok kelas. KM-nya Oh, KM-nya cewek, Lutfia. Oke, Iya, Bu. cowok aja deh yang pimpin doa. Siapa ya? Andika Bu katanya mau. Iya, sok. Kok yang ngomong Andika kayaknya bukan suara Andika ya? Ini kalian lagi di mana sih? Ya Bu, itu gak tahu siapa Bu. Keluar aja Bu, berisik. Ini kalian ini lagi di sekolah atau lagi mana? Lagi main. Lagi main. Oke, Lagi main. main. Andika pimpin doa dulu deh. Teh Andika burukeun, Cok. Ayo.
Ayo yang ngomong teh cowok juga budak FF. Ayo Andika, mana? Tadi katanya mau pimpin doa. Agis ridho aja Bu, Agis. Udah, Andika aja. Agis aja Bu, Agis Bu. Jangan, halo, Bu. Jangan. Naji nih bos, senggol. Syair. Ya udah, Amerika. Reki deh yang paling aman, Reki. Mana Reki? Surya saja Bu. Ya udah, sok boleh. Surya aja Bu, Surya. Ya boleh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa di dalam hati. Mulai. Selesai. Kalian udah pada makan siang belum? Udah Bu. Oke. Aduh, tacan Bu. Kenapa belum makan? Belum. Ini kalian udah pulang dari sekolah kan? Iya, Ibu. Ya, Bu. Jadi kucel tuh, Bu. Lebih aku Siapa nih aku yang rame-rame? Urip. Tadi siapa yang Zoom bertiga? Oke, kita mulai deh ya. Di depan layar kalian udah ada PPT belum? Udah, Bu. Nah, oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi baru tentang menganalisis segmentasi pasar. Oke. Minggu kemarin kan Ibu udah tugasin kalian buat mind mapping tentang segmentasi pasar kan? Berarti kurang lebihnya kalian sudah mengetahui segmentasi pasar itu apa. Oke, sekarang ada yang mau ngejelasin nggak segmentasi pasar itu apa sih? Coba, ada yang berani? Ayo, siapa yang berani? Kalau nggak ada yang berani, nanti Ibu tunjuk aja. Mending ditunjuk atau ada salah satu dari kalian yang mau nyelamatin semua teman-temannya dan jadi pahlawan pada siang hari ini? Pahlawan. Siapa yang mau jadi pahlawan? Apaan nih kita Bu? Sebutin segmentasi pasar itu apa pengertiannya? Kegiatan bagi-bagi pasar, Bu. Siapa tuh yang jawab? Lutfia, Bu. Ya, terus. Apa lagi? Bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Oke, berarti pahlawannya pada siang hari ini adalah Lutfia. Oke, kita Terima lanjut. kasih Lutfia. Oke, lanjut ya. Jadi tujuan pembelajaran pada materi kali ini diharapkan kalian memahami pengertian segmentasi pasar, diharapkan kalian memahami tujuan strategi segmentasi pasar, memahami tingkat segmentasi pasar, menjelaskan strategi segmentasi pasar, memahami keuntungan dan kelemahan segmentasi pasar, menjelaskan proses segmentasi pasar, dan yang terakhir itu diharapkan kalian bisa melakukan segmentasi pasar. Nah, pada materi kali ini akan ada dua yang dijelaskan. Yang pertama itu segmentasi pasar tentunya, dan yang kedua melakukan segmentasi pasar. Oke, lanjut dulu dari yang pertama, segmentasi pasar. Oke, ini pengertian segmentasi pasar. Benar yang dikatain Lutfia tadi, segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke satu satuan pasar atau segmen pasar yang bersifat homogen. Nah, jadi simpelnya segmentasi pasar itu mengelompokkan. Ini maksudnya yang bersifat heterogen itu beragam. Jadi dari yang beragam produknya atau jenisnya, terus dikelompokkan nih, dibagi-bagi ke dalam produk yang homogen atau seragam gitu. Nih, kita lihat contoh yang di sampingnya. Ini kan ada nih segmen pasar ceritanya. Segmen pasar itu pembeli. Ini pembelinya ada yang pakai baju oranye, ada yang pakai baju biru toska, ada yang pink, ada yang oranye. Nah, ini kan beragam, artinya heterogen kan.
kemudian disegmentasi ini. Segmentasi berarti dia tuh dipecah, dibagi-bagi, dikelompokkan. Kalau yang warnanya oranye berarti jadi oranye, seragam. Kalau misalnya yang biru toska berarti seragamnya sama yang biru toska. Kalau yang ungu sama yang ungu. Kalau yang pink sama yang pink gitu. Terus ke gambar yang kedua. Ini misalnya segmentasi berdasarkan usia misalnya. Ini di yang biru ini misalnya pembeli berusia remaja misalnya. Terus di gambar yang kuning ini pembeli yang berusia di atas 50 tahun. Nah, di yang selanjutnya ini beda lagi ya. Beda-beda pokoknya. Jadi ini dikelompokkan berdasarkan usia. Jadi intinya segmentasi ini adalah kegiatan mengelompokkan, membagi dari yang tadinya beragam, heterogen, terus menyempit ke seragam gitu. Paham nggak? Paham nggak sama yang dijelasin barusan? Paham. Oke. Paham, Bu. Paham, Ibu. Paham, Ibu. Ya, lebih Paham, paham. Bu. Kita ke contoh yang berikutnya. Kalian pernah ke Indomaret nggak? Pernah, Bu. Sering ya? Sering. Sering. Sering kalau mau jajan es, Bu. Jajan es? Beli samyang buat mukbang. Ya, di Samyang. Oke. Oke, kalau misalnya Kan buat kalian samyang. ke Indomaret, lihat deh tata letaknya. Kan kalau di Indomaret itu minuman-minuman semua. Makanan ringan atau snack-snack snack semua gitu dalam satu rak itu. Terus kalau misalnya body care kayak shampoo atau sabun itu seragam gitu. Nah, di Indomaret ini termasuk ke dalam salah satu segmentasi pasar, artinya dikelompokkan. Ini yang snack-snack, ini yang makanan berat gitu, ini yang makanan ringan, ini yang minuman. Jadi dikelompokkan gitu. Terus ini ada tujuan dari segmentasi pasar. Bisa lebih mudah membedakan pasar. Jelaskan tadi dari yang seragam, terus dari yang beragam, terus dikelompokkan menjadi yang seragam. Berarti kan terlihat perbedaannya. Jadi bisa membedakan pasar. Terus yang kedua, pelayanan terhadap konsumen menjadi lebih baik. Nah, biasanya kan kalau yang diharapkan konsumen itu kualitasnya bagus, pelayanannya baik, terus harganya oke, ketepatan waktunya juga bagus. Nah, tapi biasanya yang dominan dari pelayanan itu adalah pelayanan yang baik. Misalnya dari contoh Indomaret tadi deh. Kita walaupun masuk ke Indomaret udah dikelompokin tuh barang-barangnya, kadang juga suka nggak ketemu tuh barangnya. Nah, saat barang yang ingin kita beli itu tidak kita temukan, pastinya kita nanya dong ke pelayan Indomaretnya, Mbak, sabun ini adanya di mana ya? Nah, kalau misalnya si pelayannya itu langsung tahu karena udah disegmentasiin kayak di Indomaret ini, oh di sini Mbak katanya, terus langsung ketemu. Nah, beda lagi kalau misalnya kita beli produk terus nggak tahu tempatnya, terus kita nanya ke pelayannya, Mbak sabun ini ada di mana ya? Terus jawaban si pelayannya, saya juga kurang tahu deh. Kan jadinya kita malas lagi dong belanja di situ. Kok pelayannya nggak tahu sih apa yang dia jual gitu. Nah, ini berarti segmentasi pasar ini bertujuan untuk pelayanan terhadap lebih baik. Terus selanjutnya itu ada menganalisis pasar. Jadi di sini dapat memprediksi nih kelemahan dan kelebihan dari pesaing. Kalau misalnya si pesaing kita punya kelemahan, maka bisa kita manfaatin. Karena setelah menganalisis pasar, tujuan dari segmentasi pasar selanjutnya adalah menemukan ceruk pasar. Ada yang tahu nggak arti ceruk itu apa? Siapa yang tahu arti dari ceruk? Celah, Bu. Nah, celah. Jadi setelah kita tahu nih kelemahan produk dari pesaing kita, kompetitor kita, maka kita harus menemukan celah atau peluang yang bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki produk kita gitu.
Terus tentunya kalau misalnya segmentasi pasarnya sudah baik, kita bisa menguasai posisi yang superior dan kompetitif. Kemudian bisa menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Jadi di sini si perusahaan itu tahu segmennya itu siapa. Misalnya segmennya itu orang yang hobi berolahraga. Artinya kita harus tahu hobi si orang itu tuh apa kegiatan sehari-harinya. Misalnya si perusahaan itu menjual peralatan olahraga, berarti nyambung dong dengan hobinya si konsumen itu. Nah, dengan komunikasi yang nyambung kayak gitu, itu membuat lebih efektif dan efisien gitu. Jadi nyambung. Terus ada strategi pemasaran lebih terarah. Jelas lebih terarah, karena kan sudah dikelompokkan kan. Misalnya ke yang usia 1 sampai 3 tahun, misalnya produk susu deh. Berarti itu sasarannya untuk orang tua yang memiliki anak usia 1 sampai 3 tahun gitu. Jadi lebih terarah, enggak semua orang dijadiin sasaran untuk pemasarannya gitu. Oke, yang selanjutnya ada tingkatan segmentasi pasar. Di sini ada 4, ada pemasaran massal, ada pemasaran segmen, ada pemasaran ceruk atau celah, ada pemasaran mikro. Di sini ada yang mau jelasin salah satu dari keempat ini? Ada yang bisa jelasin? Ya, siapa yang berani jelasin? Salah nggak apa-apa. Sebentar, Bu. Oke. Ya, udah ketemu? Pemasaran massal itu apa sih? Atau Pemasaran massal, Bu. ya, apa Lutfia? Ulangi lagi. Ada segmentasi pasar yang berfokus pada produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal untuk produk yang sama dalam cara yang hampir sama kepada semua konsumen. Ya, betul. Jadi, pemasaran massal ini lebih berfokus kepada produksi massal, promosi massal, dan distribusi massal. Contohnya itu, si perusahaan yang memproduksi, ini kayak di samping nih, jadi perusahaan teh memproduksi teh kemasan. Yang diproduksi itu produknya sama, tapi produk ini harus bisa mencukupi kebutuhan konsumen. Jadi kan konsumen yang satu dengan konsumen yang lain seleranya berbeda. Nah, oleh karena itu si perusahaan ini akhirnya menciptakan berbagai varian supaya bisa memenuhi kebutuhan konsumennya. Itu yang pemasaran massal. Terus ada pemasaran segmen. Ada yang tahu pemasaran segmen? Pemasaran segmen adalah segmentasi pasar yang menyadari bahwa konsumen memiliki perbedaan dalam kebutuhan, persepsi, dan perilaku pembelian. Ya, betul. Jadi dalam pemasaran segmen ini si perusahaan itu tahu bahwa setiap konsumen atau segmennya itu berbeda antara yang satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu harus disesuaikan nih. Contohnya kayak produk dari Unilever. Kalian tahu PT Unilever nggak? Tahu. Tahu kan? Nah, itu kan produknya beragam ya. Salah satunya ada sampo kan. Nah, Pepsodent, Bu. Ya, Pepsodent. Nah, terus kan kebutuhan konsumen ini kan berbeda-beda ya. Ada yang membeli shampoo itu ingin yang shampoo-nya itu untuk berketombe misalnya. Ada yang membeli shampoo agar rambutnya itu warnanya hitam gitu. Ada yang juga agar tidak rontok. Nah, oleh karena itu si Unilever ini akhirnya menciptakan berbagai merek shampoo. Ada Sunsilk, ada Lifebuoy, ada Tresemme, dan yang lainnya. Tapi masih dalam lingkup perusahaan si Unilever gitu. Tapi itu dinamakan pemasaran segmen. Terus selanjutnya pemasaran ceruk. Ada yang tahu pemasaran ceruk apa? Pemasaran ceruk adalah segmentasi pasar yang berfokus pada subgroup di dalam segmen-segmen tertentu. Ya, betul. Jadi pemasaran ini memilih salah satu kelompok konsumen yang bukan target terbesar
tapi memiliki daya beli yang besar. Contohnya itu kayak desainer tuh. Kan kalau seorang desainer itu pasti segmen pasarnya itu di kalangan yang artis sama model. Kan ini kan segmen pasarnya itu kecil ya. Bukan masyarakat se-Indonesia, tapi artis dan model. Dan artis model itu nggak sebanyak jumlah penduduk di Indonesia, artinya itu segmennya kecil. Nah, tapi walaupun segmennya kecil, tapi peluangnya itu, peluang daya belinya itu tinggi. Kan kalau misalnya pakaian yang didesain oleh desainer itu tentu harganya mahal dong. Ada yang sampai ratusan juta, pokoknya dari jutaan deh sampai ke ratusan juta ada. Nah, itu salah satu contoh dari pemasaran ceruk. Artinya dia pilih salah satu segmen pemasaran yang targetnya itu bukan besar, tapi peluang daya belinya itu tinggi. Gitu. Terus lalu selanjutnya ada pemasaran mikro. Siapa yang bisa jelasin pemasaran mikro? Pemasaran mikro adalah pemasaran yang terfokus pada kebutuhan dan perilaku sebagian kecuali populasi. Oke, benar. Nah, jadi di pemasaran mikro ini harus menyesuaikan dengan keinginan si individu dan lokasinya. Makanya dalam pemasaran mikro itu dibagi lagi. Ada pemasaran lokal sama pemasaran individu. Nah, kalau pemasaran lokal ini pemasaran berdasarkan kebutuhan wilayah. Terus yang lebih diutamain itu yang mempunyai kayak ciri khas gitu. Misalnya kalau di sini contohnya tahu. Tahu kan terkenalnya dari Sumedang. Terus pempek terkenalnya dari Palembang. Nah, terus sedangkan yang kedua itu ada pemasaran individu. Jadi si produknya itu harus menyesuaikan dengan keinginan si individu itu sendiri. Contohnya kalau misalnya mau mengadakan wedding. Oke, di sini ada nggak yang habis lulus SMK mau nikah? Langsung nikah? Enggak, Bu. Siapa? Ada Bu. Siapa? Reki Bu. Aku sekolah langsung nikah. Reki ya, Reki ya yang sekolah langsung mau nikah sekarang. Aduh, Reki bener-bener. Reki mau langsung nikah ya? Oke, kita ambil contohnya Reki deh. Misalnya Reki nih habis lulus SMK mau nikah. Terus Reki itu milih vendor buat pernikahan Reki. Itu kan pasti pengennya sesuai dengan keinginan Reki. Temanya pengen kayak gini nih. Terus acaranya maunya Tema pang, Bu. Tema pernikahannya. Itu berarti jadi intinya harus menyesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan si individu itu sendiri. Gitu. Oke, yang selanjutnya itu ada manfaat segmentasi pasar dan resiko segmentasi pasar. Ini sebenarnya bisa kalian baca sendiri ya. Ada dapat membedakan antara segmen yang satu dengan segmen lainnya, terus dapat digunakan untuk mengetahui sifat setiap segmen, terus di resikonya ada biaya produksi akan lebih tinggi, biaya penelitian atau riset, pasar akan bertambah, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya, kayak ini, kita akan fokus membahas yang bagian 2 ini, yaitu melakukan segmentasi pasar. Yang pertama, menetapkan segmentasi pasar konsumen. Nah, di sini tuh dibagi menjadi 4, ada yang tahu nggak? 4 variabelnya itu apa aja? Ada yang bisa jelasin? Atau sebutin aja deh variabel apa aja yang mempengaruhi untuk menetapkan segmentasi pasar konsumen. Variabel perilaku, variabel geografis, Bu. Ya, terus? Sama dua lagi? Ada yang bisa bantu jawab teman-temannya? Jadi pahlawan kedua. Variabel demografis, Bu. Ya. Sama variabel psikografis. Betul. Jadi dalam menetapkan segmentasi pasar konsumen itu ada 4 variabel yang tadi disebutin sama teman-teman kalian. Oke, kita mulai bahas dari
variabel perilaku dulu. Ada yang tahu variabel perilaku itu apa? Ya, siapa yang bisa jelasin? Oke, variabel perilaku itu di mana ketika segmentasi dilakukan, diklasifikasikan dalam kelompok-kelompok konsumen yang dibedakan berdasarkan pengetahuan, sikapnya, terus penggunaan atau respon terhadap suatu produk. Nah, dalam variabel perilaku ini diukur oleh manfaat, ada status pengguna, ada tingkat pemakaian, ada kesempatan, ada tingkat kesiapan konsumen, sama status loyalitas. Kita mulai bahas dari yang manfaat dulu. Nah, jadi manfaat ini tuh untuk mengelompokkan konsumen berdasarkan perbedaan manfaat yang mereka perlukan. Contohnya kalau dari yang tadi shampoo itu kan manfaat shampoo untuk rambut rontok dengan shampoo untuk rambut berketombe kan beda. Nah, pastinya si konsumen ini membeli produk yang mereka butuhkan gitu, yang dengan manfaat tersebut. Terus ada status pengguna. Nah, kalau misalnya kalian belum pernah membeli produk Sunsil misalnya, berarti itu status kalian bukan pengguna. Tapi kalau misalnya kalian memakai produk Sunsil, terus pas habis produknya itu besoknya kalian beli lagi, terus pas udah habis beli lagi, itu namanya status pengguna potensial. Tapi kalau misalnya kalian baru pertama kali membeli produk Sunsil, berarti itu namanya status pembelian pertama. Gitu. Terus ada tingkat pemakaian. Tingkat pemakaian ini dibedakan menjadi 3. Ada tingkat pemakaian berat, tingkat pemakaian sedang, sama tingkat pemakaian rendah atau ringan. Nah, kalau misalnya tingkat pemakaiannya ringan itu berarti belinya jarang-jarang gitu. Tapi kalau misalnya pemakaiannya menengah, itu kalian beli, kadang-kadang beli, kadang-kadang enggak. Misalnya bulan ini beli nih produk Sunsil, terus habis nih produknya. Terus mau beli lagi, ternyata produknya enggak diskon. Akhirnya kalian mencari lagi produk yang lain. Jadi kalau misalnya diskon beli, kalau misalnya enggak, ya udah enggak beli gitu. Terus kalau misalnya tingkat pemakaian berat itu, mau harganya mahal, mau harganya murah, itu tetap kalian beli. Itu namanya tingkat pemakaian berat. Terus ada kesempatan. Ini maksudnya produk-produk tertentu itu nggak semua bisa kita beli gitu. Nggak semua orang berkesempatan menggunakan produk tersebut. Misalnya kayak di Papua kan. Di Papua itu nggak semua produk bisa masuk ke wilayah Papua. Nah, oleh karena itu ada beberapa masyarakat yang tidak berkesempatan menggunakan produk tersebut. Padahal kesempatan ini tuh bisa meningkatkan produk perusahaan. Terus yang selanjutnya ada tingkat kesiapan konsumen. Kalian nih kalau misalnya belanja ke Indomaret itu udah dari rumah disiapin mau beli ini mau beli itu, atau pas udah sampai Indomaretnya baru kepikiran mau beli ini? Kalian tipe yang mana? Yang nyiapin, Bu. Oke, berarti kalian tingkat kesiapan konsumennya itu yang sudah dipersiapkan dari awal. Nah, ada juga yang datang aja nih ke Indomaret, tapi nggak tahu mau beli apa. Nah, baca-baca nih produknya, baru kepikiran, oh mau beli ini. Nah, ini namanya tingkat kesiapan konsumen. Terus ada status loyalitas. Status loyalitas itu artinya setia atau percaya. Jadi kesetiaan atau kepercayaan terhadap suatu produk. Jadi kalau misalnya kayak tadi, kalau misalnya kalian itu memakai produk Sunsil di rumah, seterusnya itu bakalan pakai produk itu. Mau harganya naik, mau ada brand baru, kalian tetap setia menggunakan si produk Sunsil itu namanya loyalitas. Oke, lalu yang kedua itu ada variabel geografis. Ada yang bisa jelasin variabel geografis itu apa?
Ada yang bisa jelasin? Oke. Siapa yang mau jawab? Variabel geografis adalah pengelompokan konsumen pada segmen pasar berdasarkan variabel geografis didasarkan atas tempat, lokasi, dan daerah tertentu. Ya, betul. Jadi ini diukur oleh 3 nih. Ada wilayah, ada kepadatan penduduk, ada iklim. Wilayah itu contohnya Pulau Jawa deh. Kan Pulau Jawa tuh dibagi lagi. Ada Provinsi Jawa Barat, ada Provinsi Jawa Timur, ada Provinsi Jawa Tengah. Terus di Provinsi Jawa Barat dibagi lagi nih. Ada Kota Bandung, ada Kota Cianjur atau Kabupaten Cianjur, ada Kabupaten Garut. Oke, sempat keputus karena waktu di Zoom-nya habis. Coba dinyalain lagi kameranya. Jadi kelihatan muka-muka cantiknya. Oke, kita lanjutin deh ya penjelasan tadi yang sempat kepotong. Tadi baru sampai di wilayah, berarti selanjutnya kita menjelaskan mengenai kepadatan penduduk. Jadi kepadatan penduduk ini kan antara provinsi yang satu atau pulau yang satu dengan pulau yang lain jelas berbeda. Apalagi kan di Pulau Jawa itu katanya penduduknya itu paling padat ya. Nah, jelas ini adalah masuk ke dalam menetapkan segmentasi pasar, karena kalau misalnya penduduknya banyak berarti segmentasi pasarnya bisa luas, itu bisa banyak orang yang membeli produknya gitu. Terus ada iklim, di sini ada iklim tropis, wilayah atau iklimnya itu subtropis, iklimnya sedang atau iklimnya itu dingin. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada variabel demografis. Variabel demografis ini biasanya paling banyak diingat, paling gampang diingatnya karena mudah yang mengukurnya, usia, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Kayak ada yang bisa menjelaskan variabel demografis itu apa? Oke, jadi kalau nggak ada variabel demografis ini, membagi pasar menjadi kelompok-kelompok tertentu berdasarkan yang di bawah ini. Ada usia. Usia itu kayak yang tadi, misalnya susu dan kau itu kan biasanya dikelompokkan tuh. Ada yang untuk usia 1-3 tahun, ada yang untuk usia 3-5 tahun, ada yang 5-12 tahun, dan sebagainya. Nah, itu berdasarkan usia. Ada juga yang produk lainnya, misalnya kosmetik tuh. Ada yang untuk remaja, tuh kayak Emina. Ada juga yang untuk 40 tahun ke atas, kayak yang Pond's tuh, yang merah. Terus ada berdasarkan jenis kelamin. Jadi produk yang hanya bisa dibeli oleh salah satu jenis kelamin aja. Jadi kan jenis kelamin itu ada perempuan sama laki-laki. Nah, contohnya itu kayak pembalut. Kan produk pembalut itu merupakan produk yang digunakan oleh wanita. Dan tentunya pembelinya pasti wanita dong. Nah, ini salah satu contoh dari jenis kelamin. Terus ada tipe keluarga. Tipe keluarga itu ada keluarga inti, ada keluarga kecil, ada keluarga besar. Kalau keluarga inti itu berarti suami sama istri. Kalau keluarga kecil itu suami, istri, terus ada anaknya. Kalau keluarga besar berarti ada suaminya, ada istrinya, ada anaknya, terus ada saudara-saudaranya, ada orang tuanya, dan yang lainnya. Terus ada siklus hidup keluarga. Nah, ini ada yang seumuran kalian tapi udah nikah, ada yang seumuran kalian tapi udah punya anak, tapi ada juga yang umurnya itu 40 tahun tapi belum menikah, 40 tahun belum memiliki anak, dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam siklus hidup keluarga.
Terus ada penghasilan. Ini kan penghasilan tiap orang tentunya berbeda-beda ya. UMR tiap daerah aja berbeda-beda. Pastinya penghasilan per orangnya juga berbeda-beda. Ada yang di bawah 500.000 penghasilannya, ada yang di atas 5 juta, ada yang di atas 10 juta. Nah, biasanya segmentasi berdasarkan penghasilan ini untuk produk-produk tertentu seperti kendaraan. Biasanya kalau misalnya kalian mau membeli kendaraan, terus misalnya sistem pembayarannya maunya dicicil, suka ada keterangan penghasilannya berapa per bulan. Atau mau ngambil perumahan, itu biasanya juga mencantumkan penghasilan. Atau misalnya mau jalan-jalan ke tempat wisata yang budgetnya itu tinggi gitu, lumayan. Itu biasanya juga membutuhkan keterangan penghasilan. Terus ada pekerjaan. Pekerjaan di sini beragam ya. Ada dosen, ada dokter, ada perawat, ada apoteker, ada petani, dan lain sebagainya. Terus ada kepemilikan rumah. Kepemilikan rumah di sini itu rumahnya si konsumen atau pelanggan itu milik sendiri atau menyewa. Terus ada agama. Agama di Indonesia kan beragam ya. Ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, dan lain-lain. Terus ada ras kebangsaan. Apakah si pelanggan atau konsumen itu berkebangsaan asli Indonesia atau Tionghoa atau Eropa atau Amerika dan yang lainnya. Dan yang terakhir itu ada variabel psikografis. Ada yang bisa jelasin variabel psikografis itu apa? Oke, jadi variabel psikografis ini adalah segmentasi pasar yang digunakan berdasarkan masalah kepribadian atau mental seseorang. Contohnya itu masyarakat di perkotaan itu cenderung lebih konsumtif dan lebih memilih barang-barang yang mewah gitu dibandingkan dengan masyarakat yang pedesaan. Nah, di dalam variabel psikografis ini dibagi menjadi dua atau dapat diukur dengan dua nih. Yang pertama ciri kepribadian dan yang kedua itu gaya hidup. Ciri kepribadian itu berdasarkan kepribadian bisa digunakan kayak kosmetik atau kendaraan bermotor. Kan ada orang yang misalnya memakai lipstik warna merah itu pede gitu. Ada juga yang nggak suka kalau misalnya pakai lipstik itu terlalu merah gitu. Itu kan salah satu dari ciri kepribadian seseorang. Terus gaya hidup. Di sini gaya hidupnya boroskah atau hematkah? Ini merupakan salah satu contoh dari gaya hidup. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain mengenai materi ini? Tidak, Bu. Yang lainnya? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Bu. Oke, berarti udah ngerti semua ya. Kalau udah ngerti, kalian mau ada tugas nggak? Nggak ada, Bu. Ada, Bu. Banyak, masih banyak yang belum. Wah, kompak banget. Jordan mau untuk Ibu mohon pengertiannya, Bu. Tugas masih numpuk, Bu. Oke, karena hari ini saya sedang berbaik hati dan tidak sombong. Ibu emang baik banget. Untuk kalian berarti Jumat ini tidak ada tugas. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima Oke, berarti kalian lanjutin ya tugas yang kemarin kalau misalnya kalian belum mengerjakan. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke. Siap. Siap, Brodi. Salam ngejawab. Kita tutup, kita absen lagi deh, takut ada yang kelewat. Absen Ibu lagi, emang Bu. cantik banget dan baik, Bu. Aduh, siapa yang memuji? Waduh, Surya ada maunya, Surya. Ayo, siapa yang belum di absen tapi hadir di Zoom? Saya, Bu. Aku, Belum, Bu. Siapa? Belum, Bu. Cep Abdul, belum. Tri Ayu. Surya udah belum, Bu? Cep Abdul. Wah, si Abdul. Abdul. Wes, siap. Bu, Jordan belum. Surya udah belum, Bu? Bu, Cep Abdul, Bu. Iya, Cep Abdul. Terus Sama siapa Jordan. lagi? Jordan. Terus siapa lagi? Lutfi ya, Bu.
Lutfia. Emang Lutfia, Lutfia belum ya? Surya sudah ya, Bu? Surya tuh M Surya ya? Kakak Surya Winata, Bu. Oh, Kakak Surya. Udah. Siapa lagi yang Oh iya, belum? Bu. Makasih, Bu. Ya. Davina, Ibu. Sudah ada Tina yang dari absen. Ayo, wetil kali. Oh, Davina belum ya? Oke. Siapa lagi ya? Ibu Sipa udah belum, Bu? Sipa. Deki, Bu. Deki. Nur Sipa atau siapa? Atau Sipa Fahriah? Iya. Udah. Siapa, Reki atau Deki nih? Deki, Bu. Bukan Reki. Iya, Deki. Deki itu yang lucu bukan sih? Yang lucu yang waktu minggu kemarin aktif banget. Bukan, Bu. Itu mah Reki. Oh, itu Reki. Oh, beda ya? Beda. Ini ada lagi nih Siti Salma, Sri Wahyuni, Sultan Ahmad. Pada gak ada, Bu. Itu mah, Bu. Ada. Gotong palingan, Bu. Alpa, Bu. Alpa. Ya udah, kalau Itu mah kayaknya, Bu. Ditelan bumi, Bu. ya ampun. Bukan lagi digotong, Bu, kayaknya, Bu. Alpa aja, Bu. Ya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang bertanya, kita cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kita foto dulu ya dokumentasi. Nyalain kameranya. Bentar, Bu. Bu. Bang. Gandeng. Ayo, Surya nih. Reki, Deki, Sipa. Bentar, Bu. Nyalain. Hapus ih. Biar ganteng. Dari sini berangkat ya. Capek. Chef Abdul tadi dinyalain kameranya. Sekarang dimatiin lagi. Bentar, Bu. Bukan lah ikutan, Bu. Ikutan tuh. Aku tinggilan. Jangan masuk, Bu. Itu mah, Bu. Hapus ih. Deki nyalain kameranya. Oke, Bu. Deki punya muka nggak, Deki? Bu, jorang udah. Ilham nih, Ilham Maulana. Nurul Aini, Sipa, Risma. Dua lagi. Mutia sama Sipa. Mana ini Deki gelap namanya aja. Nah, kan ganteng. Bu Sipa mah nggak bisa. Oke. Ya udah kita mulai fotonya ya. 1. Bu, jorang udah. Ya. Ikut ke Encep. HP-nya mati. HP-nya mati, Bu. Kasih incep. Bentar. Bu, maaf ya, Bu. Bu, bokna dirajia. Enggak, Bu, ini mah gundul. Tuh, bagus. Habis Jumatan, Bu. Belum ganti baju. Masya Jumatan, Bu. Allah. Masih pakai koko. Yang Oh, Bu, koko. bergaya. Bu. Yuk. 1, 2, 3. Iya, Bu. Oke. Terima kasih kelas BDPS 2. Makasih, Bu. Sama Ibu. Sama, Ibu. Ibu cantik banget. Bu, kepeledagan.